Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup F, mata kuliah RPL, Analisis dan Perancangan. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil progres dari SKPL untuk aplikasi konsultasi belajar online kami. Yang pertama ada daftar perubahan yang kami revisi setiap kali ada proyek baru di dalam LMS. Lalu berikutnya kami akan menjelaskan dari tahap pendahuluan. Yang pertama ada tujuan penulisan dokumen. Oke, pada tujuan penulisan dokumen ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah RPL, Analisis dan Perancangan, di mana dokumen ini berisi requirement yang dibutuhkan pada aplikasi konsultasi belajar online. Oke, 1.2 ruang lingkup atau cakupan dokumen. Standar pengetikan menyesuaikan dengan template SAS yang diberikan pada LMS dengan prioritas requirement terdiri atas high, medium, dan satisfier. 1.3 Definisi, singkatan, dan akronim. Aplikasi konsultasi belajar online merupakan aplikasi menyediakan layanan konsultasi belajar secara online kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang kesulitan dalam belajar dan ingin mempelajari materi kembali secara online. Aplikasi konsultasi belajar online ini bertujuan untuk memberikan solusi kepada mahasiswa Telkom University yang menghadapi kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memberikan manfaat yang diperlukan mahasiswa agar dapat lebih mudah mengatasi permasalahan akademik yang mereka hadapi. Dengan begitu, diharapkan bahwa aplikasi ini akan menjadi alat yang efektif dalam mengatasi permasalahan akademik mereka. Untuk referensi, kami menggunakan referensi template yang diberikan pada LMS. Yang kedua, deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama, statement of objective perangkat lunak. Aplikasi ini merupakan aplikasi konsultan online yang terinspirasi dari Halodoc untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan untuk memahami materi terutama yang diajarkan pada perkuliahan di Telkom University. Yang kedua, perspektif dan global perangkat lunak. Goal dari aplikasi ini adalah menjadikan aplikasi yang dapat membantu pengguna, terutama pengguna yang merupakan mahasiswa yang kesusahan dalam memahami materi perkuliahan. Untuk selanjutnya, poin 2.3, profil dan kelas pengguna. Yang pertama, pengguna yang kesulitan dalam belajar. Kelas pengguna ini mencakup pengguna yang ingin berkonsultasi dengan konsultan belajar, ingin berdiskusi di forum diskusi, dan sekadar melihat contoh soal yang disediakan pada aplikasi. Yang kedua, ada konsultan belajar. Kelas pengguna ini mencakup konsultan yang online dan ingin membantu pengguna aplikasi yang kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, ada admin. Kelas pengguna yang memperhatikan kinerja konsultan dan memastikan aplikasi berjalan secara baik. Poin selanjutnya 2.4 itu lingkungan operasi. Yang pertama ada hardware platform. Aplikasi ini dapat berjalan di berbagai perangkat keras seperti komputer, handphone, tablet, dan laptop. Pada aplikasi mobile, pengguna harus memiliki akses ke perangkat yang mendukung aplikasi versi mobile. Yang kedua ada web browser. Aplikasi ini juga terdapat pada versi web yang dapat diakses di berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Yang ketiga ada pembayaran. Aplikasi ini menyediakan fitur konsultasi dari para ahli, tetapi untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus melakukan upgrade beralih ke freemium agar fitur tersebut dapat digunakan oleh pengguna. Jadi dapat dipastikan ada integritas gateway pembayaran dan perangkat keras yang mendukung transaksi keuangan yang aman. Selanjutnya ada keamanan. Pada aplikasi ini, demi mempermudah komunikasi antar pengguna, maka diperlukan akun. Jadi data diri pengguna juga terlibat pada aplikasi ini. Maka dari itu, keamanan aplikasi ini terdiri dari langkah-langkah yang sangat ketat, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap ancaman cyber. Yang terakhir ada sistem manajemen pembelajaran. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform e-learning, maka integritas dengan
sistem manajemen pembelajaran atau LMS atau platform e-learning dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ada konsultasi online, merupakan fitur utama pada aplikasi ini dan berada pada high priority. Yang kedua, forum diskusi. Merupakan salah satu fitur di aplikasi ini sebagai platform berdiskusi. Berada pada medium priority. Yang ketiga, modul dan bank soal. Juga salah satu fitur pada aplikasi ini berisi data dan soal yang tersedia pada aplikasi ini berada pada medium priority juga. Dan yang keempat ada pendeteksi soal dan materi, merupakan fitur yang berfungsi untuk melakukan pencarian soal atau materi dan berada pada satisfier priority. Lalu berikutnya untuk kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada dari performance, di mana aplikasi ini harus responsif dan memberikan pengalaman pengguna yang cepat dan lancar. Lalu selanjutnya untuk safety, aplikasi ini juga harus memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah, perlindungan data pribadi pengguna, dan pengamanan data sensitif. Lalu untuk scalability, di mana aplikasi ini harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar tanpa mengorbankan kinerjanya. Lalu untuk kemudahan pengguna, aplikasi ini juga harus memiliki antarmuka yang intuitif agar pengguna dapat dengan mudah mengakses layanan konseling yang tersedia. Lalu berikutnya ini untuk use case diagram kami. Nah, seperti ini. Lalu untuk berikutnya ada use case skenario yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Yang pertama dari Putu Eka Wiragita. Untuk use case skenario yang pertama itu login. Nah, dapat dilihat dengan ini aktornya ya pengguna dan konsultan. Preconditionnya pengguna dan konsultan memasukkan akun. Preconditionnya menampilkan email dan password yang valid. Description-nya menginput dan akan akun pengguna dan konsultan guna memberikan akses pada pengguna aplikasi. Main flow-nya, yang pertama pengguna memasukkan akun berupa email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Lalu sistem melakukan pencocokan akun pada server, lalu bila akun tersebut benar akan diberikan akses. Yang kedua, display login error. Aktornya pengguna dan konsultan, preconditionnya pengguna dan konsultan memasukkan akun, post conditionnya menampilkan email dan password yang tidak valid. Description-nya menginfokan akun pengguna dan konsultasi pada bahwa tidak dapat mengakses aplikasi. Main flow-nya pengguna memasukkan akun berupa email dan password. Sistemnya melakukan pencocokan akun pengguna pada server. Bila akun tersebut salah, maka pengguna tidak diberikan akses. Yang selanjutnya verifikasi password. Aktornya pengguna dan konsultan. Preconditionnya pengguna dan konsultan memasukkan password. Preconditionnya menampilkan verifikasi berhasil dan verifikasi gagal bila data tidak valid. Deskripsinya menginput password pengguna dan konsultan guna memastikan bahwa pengguna yang mencoba login adalah pemilik dari akun tersebut. Untuk main flow, pengguna memasukkan password yang didaftarkan sebelumnya, lalu sistem melakukan verifikasi password pengguna
pada server. Bila berhasil, maka pengguna diberikan akses. Bila gagal, itu sebaliknya tidak akan diberikan akses. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya use case skenario pendeteksi soal dan materi. Aktornya pengguna, precondition pengguna melakukan pencarian soal. Post condition menampilkan materi sesuai dengan kata kunci pencarian. Deskripsi pengguna mencari soal dan sistem menampilkan materi yang sesuai dengan kata kunci yang pengguna cari. Flow utamanya pertama dari pengguna mengakses fitur pencarian dan melakukan pencarian untuk soal dan materi. Lalu yang kedua, sistem melakukan penyesuaian materi dengan kata kunci dari pengguna, lalu menampilkan materi. Dilanjut ke alternate flow di sistem apabila kata kunci tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan materi sesuai dengan pencarian pengguna. Namun bila tidak, sistem tidak menampilkan apapun. Yang terakhir, pengguna memilih materi dari daftar materi yang ditampilkan. Selanjutnya, use case skenario ACC konsultasi. Aktornya konsultan, prekondisi satu atau lebih pengguna telah mendaftar konsultasi online. Post kondisi, pengguna yang telah mendaftar telah disetujui oleh konsultan. Deskripsi, konsultan menyetujui pengguna yang mendaftar konsultasi online. Flow utamanya, yang pertama dari sistem menampilkan daftar pengguna yang telah mendaftar konsultasi online. Lalu ke konsultan melihat daftar pengguna yang telah melakukan pendaftaran konsultasi online. Selanjutnya konsultan melakukan penyetujuan pengguna yang mendaftar konsultasi online. Dan yang terakhir, sistem menyimpan data pengguna yang telah disetujui oleh konsultan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya use case pendaftaran konsultasi. Di sini ada aktor atau pengguna. Preconditionnya adalah user ingin konsultasi dan user belum pernah melakukan konsultasi. Post conditionnya, user berhasil melakukan pendaftaran. Habis deskripsi dalam use case pendaftaran konsultasi ini adalah user melakukan pendaftaran konsul agar dapat konsultasi ke pengajar dan fitur lainnya. Main flow. Dari pengguna, user memilih fitur konsultasi online dan mendaftar. Kedua, dari sistem. Sistem menampilkan formulir pendaftaran konsultasi. Dan ketiga, dari pengguna, user mengisi formulir pendaftaran dan user dapat memilih jadwal dan materi sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, dari sistem, data pendaftaran user disimpan oleh sistem. Oke, untuk yang selanjutnya, use case forum diskusi. Aktornya ada pengguna dan konsultan. Prekondisinya, pengguna dan konsultan memilih menu forum diskusi. Post conditionnya, pengguna dan konsultan melihat isi forum diskusi yang ada. Description, pengguna dan konsultan membuka menu forum diskusi. Ketika masuk, pengguna dan konsultan membuka forum diskusi yang ingin dilihat. Selanjutnya untuk main flow, pertama pengguna memilih menu forum diskusi. Selanjutnya sistem menampilkan list forum dengan forum teratas adalah forum terbaru. Selanjutnya pengguna mencari forum dengan men-scroll ke bawah. Lalu selanjutnya pengguna memilih forum yang ingin dilihat. Dan selanjutnya sistem menampilkan isi dari forum yang dipilih. Untuk alternative flow, pengguna atau konsultan mencari forum dengan menuliskan judul forum. Untuk selanjutnya ada use case buat forum. Aktornya ada pengguna. Preconditionnya pengguna sudah berada pada menu forum diskusi. Post conditionnya pengguna berhasil mengunggah forum diskusi. Description, pengguna yang berada pada menu forum diskusi bisa mengajukan pertanyaan dengan membuat forum diskusi. Untuk main flow, pertama sistem meminta masukan judul forum yang dibuat.
Yang kedua, pengguna menuliskan judul forum yang dibuat. Lalu, sistem menampilkan metode memasukkan pertanyaan ke dalam forum. Kemudian pengguna memilih metode yang diinginkan. Lalu, sistem menampilkan tempat untuk memasukkan pertanyaan. Lalu, pengguna memasukkan pertanyaan ke dalam forum. Selanjutnya, sistem menampilkan pilihan untuk mempublish forum. Lalu, pengguna memilih menu mempublishkan forum, dan sistem berhasil mempublish forum dan menampilkan forum di list forum paling atas. Untuk alternative flow, pengguna tidak jadi mempublish forum sehingga langsung keluar dari menu buat forum dan data forum tidak disimpan. Lalu untuk use case yang selanjutnya ada jawab forum. Untuk aktornya pengguna dan konsultan. Preconditionnya, pengguna sudah berada pada menu forum diskusi. Untuk post conditionnya, pengguna berhasil mengunggah jawaban forum diskusi yang dipilih. Untuk description, pengguna yang berada pada menu forum diskusi bisa memilih forum dan memberi jawaban dari pertanyaan yang ada pada forum tersebut. Main flow, pertama sistem menampilkan menu jawab forum pada forum yang dipilih pengguna. Lalu pengguna memilih menu jawab forum. Sistem menampilkan metode memasukkan jawaban ke dalam forum. Lalu pengguna memilih metode yang diinginkan. Sistem menampilkan tempat untuk memasukkan jawaban. Lalu pengguna memasukkan jawaban. Sistem menampilkan pilihan untuk mempublish jawaban forum. Lalu pengguna memilih menu mempublish forum. Sistem berhasil mempublish forum dan menampilkan jawaban di bagian bawah forum. Untuk alternative flow-nya, pengguna tidak jadi mempublish forum sehingga langsung keluar dari menu jawab forum dan data tidak disimpan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada verifikasi jawaban. Ini maksudnya verifikasi jawaban forum, di mana aktornya adalah konsultan dengan preconditionnya yaitu pengguna ingin memverifikasi jawaban dari forum yang ada. Lalu untuk main flow-nya seperti ini, pengguna memilih untuk memverifikasi suatu jawaban yang ada di forum, lalu sistem akan meminta inputan dari pengguna apakah jawaban dari forum tersebut benar atau salah. Lalu pengguna memberikan status jawaban dari sebuah forum, di mana kalau misalnya seandainya status jawabannya itu benar, maka sistem akan menambahkan status jawaban benar pada jawaban yang ada pada forum, sedangkan kalau misalnya seandainya salah, maka jawaban itu akan dihapus. Lalu selanjutnya ada modul dan bank soal, pada aktornya adalah user atau pengguna itu sendiri, di mana pengguna itu memilih untuk mengakses modul dan bank soal. Lalu untuk post condition dia akan menampilkan pilihan sesuai dengan pilihan pengguna. Seperti yang dilihat untuk main flow-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada akses video pembelajaran, di mana aktornya adalah pengguna dan precondition-nya pengguna memilih untuk mengakses video pembelajaran. Untuk main flow-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada tambahkan modul dan bank soal, di mana aktornya ini merupakan konsultan dan precondition-nya yaitu pengguna memilih untuk menambahkan modul, bank soal, atau video pembelajaran. Di mana untuk main flow-nya pengguna memilih untuk menambahkan modul, bank soal, atau video. Lalu sistem akan meminta inputan dari pengguna untuk mengupload item yang ingin diupload. Lalu pengguna akan menentukan judul dan kategori dari item yang diupload. Lalu sistem akan menyimpan item sesuai dengan kategori yang dipilih oleh pengguna. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Use case skenario registrasi. Aktor pengguna. Prekondisi, pengguna belum pernah melakukan registrasi. Post kondisi, pengguna telah berhasil melakukan registrasi. Pengguna dapat melakukan registrasi untuk membuat akun baru supaya dapat melakukan login. Dengan main flow, pengguna masukkan email dan password, lalu melakukan submit, lalu divalidasi oleh sistem dan diverifikasi. Jika valid, maka pengguna berhasil. Alternate flow, jika pengguna ingin melakukan registrasi dengan akun selain email dan password yang di atas, saya akan memasukkan password. Jika valid, pengguna akan berhasil. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, baik di ID ataupun di password. Use case berikutnya adalah input data. Aktor pengguna, prekondisi, pengguna memiliki akses ke program konsultasi belajar, berjalan dan dapat diakses. Post kondisi, sistem menyimpan permintaan konsultasi dan preferensi pengguna dengan menerima pesan konfirmasi. Pengguna dapat melakukan input data seperti nama, status pekerjaan, ID, akun, password akun.
Dengan main flow, pengguna masuk ke program konsultasi belajar menggunakan ID akun dan kata sandi. Lalu sistem meminta pengguna untuk masukkan informasi pribadi. Dengan alternate flow, pengguna menyimpan modifikasi dan sistem memperbarui permintaan konsultasi, dan sistem memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi kembali. Oke, use case selanjutnya yaitu konsultasi online. Dengan aktor pengguna, berkondisi pengguna telah mengakses platform konsultasi belajar online. Dengan koneksi internet, pengguna berfungsi dengan baik. Pos kondisi, informasi konsultasi dan catatan disimpan dalam sistem. Pengguna menerima konfirmasi konsultasi. Dengan deskripsi, pengguna yang mencari konsultasi belajar online. Dengan main flow, pengguna membuka aplikasi atau situs web konsultasi belajar online. Pengguna melakukan login menggunakan akun yang sudah dimilikinya, mencari konsultasi belajar dengan memasukkan kata kunci atau daftar kategori, melihat daftar konsultasi belajar online yang tersedia, lalu memilih konsultasi sesuai kebutuhan, melihat jadwal dan profil konsultan, lalu dari sistem meminta pengguna untuk memberikan informasi tambahan seperti topik, lalu tingkat pemahaman, dan metode belajar. Sistem memastikan koneksi internet yang stabil untuk memulainya platform tersebut. Jika alternate flow-nya, pengguna mencari konsultasi lain jika pengguna tidak puas atau ingin mencari konsultasi tambahan. Sistem mencari konsultasi belajar lain dengan memasukkan kata kunci dan kategori lainnya. Selanjutnya untuk kelas diagram kami. Oke, kelas diagram kami seperti ini. Ada admin, user, konsultan, pengguna yang kesulitan belajar, perlu pendeteksi soal dan materi, konsultasi, forum diskusi, modul dan soal, serta video pembelajaran. Sekian presentasi dari proses pembuatan SKPL kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.